Perkenalkan, nama saya Bang Karto, atau kepanjangan dari Balitbank Karya Teknologi. Saya maskot dari Litbang. Saya akan memperkenalkan sebuah teknologi karya anak bangsa yang bernama penerapan struktur pracetak sistem C++. Nah, sebelum bicara mengenai sistem C++, saya akan mencoba menjelaskan apa itu Litbang. Litbang adalah sebuah lembaga penelitian yang dimiliki oleh Departemen Pekerjaan Umum, dan Litbang ini memiliki 4 institusi. Salah satunya adalah Puslit Bangkim atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. Nah, C++ ini adalah produk dari Puslit Bangkim. Tahukah Anda kalau lahan semakin menipis, sementara kebutuhan akan rumah semakin besar? Berdasarkan Badan Pusat Statistik, arus urbanisasi di perkotaan meningkat 3,4%, sehingga dengan padatnya penduduk menyebabkan banyaknya permukiman kumuh yang tidak seiring dengan pertumbuhan perumahan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pembangunan rumah susun mutlak ada. Dengan harga lahan yang semakin tinggi, maka diperlukan pula alternatif bangunan bertingkat. Untuk mempercepat pembangunan, diperlukan sistem pembangunan dengan struktur pracetak atau prefabrikasi. Sejak tahun 2006, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan 1000 tower rumah susun. Dan dengan pertumbuhan penduduk, paling tidak tuntutan kebutuhannya setiap tahun akan mencapai 80.000 unit dari total kebutuhan yang mencapai 120.000 unit. Tapi, adakah solusinya untuk membangun rumah susun dengan cepat seperti ini? Bukan hanya itu, tapi juga murah dan kuat. Sekarang sudah dimulai pembangunan rumah susun. Biayanya murah, mutunya bagus, dan waktunya cepat. Balitbank PU sudah menginovasi sistem pracetak yang telah mempertimbangkan aspek biaya lebih murah, mutu lebih terjamin, dan waktu lebih cepat, atau biasa disebut BMW, yaitu sistem pracetak C++ untuk ikut mendukung program pemerintah pembangunan 1000 tower rumah susun sederhana atau Rusunami dan Rusunawa. Untuk itu, diperlukan model pemasangan yang bersifat precast atau pabrikasi, sehingga tidak lagi memerlukan waktu banyak untuk menunggu beton kering. Namun, tidak sampai menghilangkan fungsi keamanan dan kenyamanan bangunan bagi penghuninya. Dengan pracetak ini, usaha pembangunan meningkat 13.000 per tahun pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2004 sampai 2007 hanya 5.000 unit per tahun. C+ jadi salah satu bagian solusinya. Diberi nama C karena menggunakan kolom beton pada bangunan sebagai tulangan, namun telah dipabrikasi. Sedangkan plus yang ditambahkan pada C ditujukan pada bentuk kolom yang berbentuk tanda tambah atau plus untuk efisiensi ruangan, sehingga dinding rata dengan kolom. Dengan demikian, tidak ada penonjolan kolom di bagian sudut ruangan. Pada tahun 2006, model ini telah diuji cobakan pada penyediaan rumah susun di Cigugur, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat, sebanyak 2 blok setinggi 5 lantai, di mana 4 lantai merupakan unit perumahan, sementara bagian dasar rumah susun adalah ruang terbuka yang berfungsi sebagai fosum, fasos, dan fasilitas ekonomi penghuni rusun. Sistem pracetak C+ telah didaftarkan pada Dirjen Haki pada 4 April 2005. C+ telah diuji kehandalannya di Balai Struktur Konstruksi Bangunan Pusat Litbang Permukiman Departemen Pekerjaan Umum. Dengan hasil dapat diaplikasikan untuk bangunan gedung bertingkat menurut SNI tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Paten terbit setahun kemudian pada tanggal 4 April 2006 yang telah diterima dari Dirjen Haki. Sebelum sistem C+ tercipta, digunakan sistem sambungan balok pada titik kumpul, sehingga pada pertemuan tulangan sangat rapat dan rumit dalam pelaksanaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, lahirlah sistem C++, di mana panjang penyaluran diganti dengan mekanisme plat bearing dan pengangkeran. Teknis C+ adalah sebagai berikut. C+ dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen kolom
dan komponen balok. Kedua komponen tersebut disatukan dengan mekanisme sambungan khusus. Sambungan khusus menggunakan kombinasi sambungan mekanis dengan plat baja, besi, dan mur, dan sambungan basah semen tidak susut. Metode perakitan adalah sebagai berikut. Kolom dipasang di posisinya, balok dipasang pada posisinya juga, dan kemudian dipasang sambungan pada balok tipe 2. Untuk menyambungkannya antara balok dan kolom menggunakan plat baja dan berlubang dengan mur. Pertemuan sambungan pada titik tumpul ditambah tulangan, sedangkan sengkang horizontal dan vertikal dicor dengan beton menggunakan semen tidak susut atau disebut wet joint. Pasang balok arah yang berlawanan. Pasang plat sambungan tipe 1. Pasang besi sambungan tipe 1. Pasang kolom bagian atas. Pasang sambungan kolom. Sengkang vertikal dan horizontal dipasang, kemudian bagian join di grouting atau dicor dengan semen yang tidak susut. Cetakan dilepas setelah 1 hari dan hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi, dengan ikatan yang saling menyambung ini memberikan kekuatan pada struktur bangunan. Selain itu, dapat mengurangi penggunaan bahan bangunan lain seperti semen, sebab setiap kolomnya telah dibuat di tempat lain dan disambungkan pada lahan permukiman. Ini adalah rumah susun sederhana di Cigugur yang dibangun dengan metode C+. Dalam scene berikut ini akan ditampilkan pembangunan rusuna tersebut. Pekerjaan pertama-tama adalah pekerjaan persiapan. Galian pengupasan permukaan lahan, pengangkutan material hasil galian, dan perataan buangan material hasil galian. Sebelum dilakukan pekerjaan galian pengupasan permukaan lahan, terlebih dahulu dilakukan penanaman patok-patok untuk menentukan batas galian dan dibuat patok simpangan elevasi yang akan digunakan sebagai benchmark. Patok batas galian dibuat dari bambu yang dicat. Galian permukaan lahan atau stripping dilakukan dengan menggunakan eksavator dan diangkut dengan menggunakan dump truck. Semua tanaman, semak-semak, dan pohon-pohon dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Lapisan kupasan yang perlu dibersihkan dikupas setebal 20 cm. Dalam pengangkutan material hasil buangan, dijaga agar material yang dibawa tidak tercecer dan mengotori jalan maupun lingkungan yang dilewati. Pembuangan dilakukan pada disposal area yang berjarak kurang lebih 10 km. Perataan buangan hasil galian dilakukan dengan menggunakan eksavator dan dirapikan bulldozer. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan pengeboran tanah. Pertama-tama dilakukan pekerjaan persiapan, yaitu dilakukan pengukuran untuk menentukan posisi yang tepat bagi peletakan bore pipe. Untuk menanggulangi air tanah, diperlukan pemompaan yang terus-menerus agar lubang bor dapat segera dicor. Kemudian tanah dibor. Tabung di belakang adalah tandon air campur betonite agar didik pengeboran tidak longsor. Saat pengeboran terakhir dilakukan flushing agar potongan-potongan tanah naik keluar. Setelah itu, tanah hasil bor dibuang keluar. Kemudian selanjutnya adalah pemasukan tulangan sesuai dengan kedalaman bore pipe. Bersamaan dengan pekerjaan persiapan lahan dan selama pekerjaan pondasi, dilakukan proses pembuatan komponen struktur pracetak, yaitu komponen balok, kolom, dan tangga. Selanjutnya adalah penumpukan komponen pracetak. Precast dipabrikasi di lapangan.
Kemudian diangkut menggunakan servis crane dari stockyard ke lokasi dekat area pekerjaan agar terjangkau mobil crane pada saat erection. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan komponen kolom dari C+. Tahap ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pekerjaan pemasangan komponen kolom. Sebelum kolom diposisikan ke pile cap, terlebih dahulu dimasukkan breaking baja yang diberi support. Tiap kolom diberi 2 support, di mana saling tegak lurus. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan pengecoran pile cap atau pour. Urukan tanah untuk leveling ground slab menggunakan tanah merah. Tanah dikumpulkan di area dekat lokasi kerja, kemudian dilangsir dengan tenaga manual, lalu dipadatkan dengan stamper. Selanjutnya adalah tahap pemasangan balok dari C+. Pada tahap ini, balok diangkut dengan mobil crane, kemudian diturunkan secara perlahan dan diposisikan ke lokasi penempatan dengan bantuan 2 orang pekerja. Setelah itu, baru disambungkan dengan bagian kolom. Pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan kolom kembali di lantai 2. Kolom diangkat dengan mobil crane 35 ton. Tiap kolom diberi 2 support di mana perletakannya adalah saling tegak lurus. Setelah itu, kemudian kolom diposisikan ke sambungan. Setelah posisi sudah fix dan kolom sudah disambung, maka kabel seling mobil crane dapat dilepas. Setelah balok dan kolom sudah disambung, kemudian dipasang backisting dan digrouting dengan bahan semen tidak susut dicampur batu pecah setengah sampai 1 dengan metode cast in situ. Kemudian plat lantai dipasang. Selanjutnya adalah pekerjaan pemasangan komponen rangka baja untuk kuda-kuda. Rangka baja diangkut dari pabrikan dengan tronton dan dinaikkan dengan mobil crane. Setelah pekerjaan dilakukan berulang-ulang, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Dengan berdirinya Rusuna di Cigugur, membuktikan kehandalan sistem C+. Keunggulan C+, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu biaya yang lebih murah, yaitu dengan biaya struktur 34% terhadap biaya keseluruhan. Mutu yang lebih terjamin yang telah diuji di Laboratorium Puslitbang Permukiman Balitbang PU, serta memenuhi persyaratan untuk bangunan tahan gempa. Waktu pengerjaan yang lebih cepat. Bukan hanya itu, tapi sistem ini juga ramah lingkungan. Tidak diperlukan ruang yang luas saat konstruksi bangunan, optimasi ruangan dan site yang selalu bersih. Bila berkenan, hubungi Balitbang PU, Jalan Patimura nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, www.pu.go.id/balitbang. Telepon 021 722 6307, fax 739 5062, email infotech@pu.go.id.